Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 635A13. Di sini kami mengambil judul analisis stabilitas produksi dan stabilitas persediaan sebagai dasar untuk menentukan jumlah unit produksi pada PT Merdeka Copper Gold Terbuka tahun 2025. Adapun pemaparan materi yang kami sampaikan pada presentasi kali ini, di sini kami memaparkan yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada data penganggaran produksi, yang ketiga ada penyusunan anggaran produksi, yang keempat ada stabilitas produksi atau mengutamakan stabilitas produksi, yang kelima ada mengutamakan stabilitas persediaan, yang keenam ada analisis anggaran produksi, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini ada profil perusahaan. PT Merdeka Copper Gold Tbk didirikan pada tanggal 5 September 2012 dengan nama awal PT Merdeka Serasi Jaya. Seiring dengan perkembangan perusahaan, pada tahun 2014, nama perusahaan resmi berubah menjadi PT Merdeka Copper Gold Tbk. Perusahaan ini bergerak di sektor pertambangan dan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik, PT Merdeka Copper Gold resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Juni 2015 dengan kode saham MDKA. Sejak saat itu, PT Merdeka Copper Gold terus berfokus pada pengembangan bisnis yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingannya. Selanjutnya di sini ada data anggaran produksi. Pada slide ini ditampilin data produksi selama 1 tahun yang dibagi 4 triwulan. Penjualan pada triwulan 1 sebesar 2.415.300, kemudian meningkat pada triwulan 2 menjadi 2.985.750. Pada triwulan 3 terjadi penurunan menjadi 2.563.420 dan kembali meningkat pada triwulan 4 sebesar 2.882.630 sehingga total penjualan setahun mencapai 10.847.100. Perusahaan menetapkan barang jadi akhir sebesar 1.619.500. Dengan demikian jumlah kebutuhan produksi selama setahun adalah 12.466.600. Perusahaan juga memiliki persediaan barang jadi awal sebesar 879.900 sehingga setelah dikurangkan total produksi yang harus dilakukan selama setahun adalah 11.586.700. Lalu selanjutnya kita masuk ke slide penyusunan anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini disusun untuk menentukan jumlah barang yang harus diproduksi pada setiap periode agar dapat memenuhi kebutuhan penjualan dan menjaga keseimbangan stok akhir. Nah, perhitungan dilakukan dengan menggunakan data persediaan awal barang jadi, persediaan akhir barang jadi, serta jumlah perjualan per triwulan yang diambil dari laporan keuangan resmi perusahaan. Perhitungan volume produksi secara keseluruhan dapat dilakukan dengan menambahkan volume penjualan dengan persediaan barang dagang akhir, lalu diikuti dengan mengurangi hasil penjumlahan tersebut dengan persediaan barang dagang awal yang dapat digambarkan sebagai berikut. Menurut data tersebut, total volume penjualan PT Merdeka Copper Gold Tbk pada tahun 2024 adalah sebesar 10.847.100 unit, dengan jumlah persediaan barang dagang akhir sejumlah 1.619.500 unit. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat ditemukan jumlah produksi yang dibutuhkan adalah sejumlah 12.466.600 unit. Setelah dikurangi dengan persediaan barang dagang awal sejumlah 879.900 unit, dapat ditemukan total unit produksi untuk tahun 2024 adalah sebesar 11.586.700 unit. Penghitungan anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas produksi. Langkah awal yaitu menentukan total produksi. Penentuan total produksi untuk setiap triwulannya dapat dilakukan dengan cara membagi total produksi dengan 4 yang mewakili keempat triwulan. Dari perhitungan tersebut,
ditemukan rata-rata total produksi setiap bulannya adalah sebesar 2.896.675 unit. Langkah kedua yaitu menentukan jumlah kebutuhan triwulan 1. Untuk menghitung jumlah kebutuhan produksi triwulan pertama, dapat dilakukan dengan menjumlahkan jumlah produksi dengan persediaan barang dagang awal, yaitu 2.896.675 unit ditambah 879.900 unit, yaitu kita dapat angkanya sebesar 3.776.575 unit. Langkah ketiga yaitu menentukan persediaan barang dagang akhir triwulan 1. Untuk menghitung persediaan barang dagang akhir yang belum diketahui, dapat ditentukan dengan cara mengurangi jumlah kebutuhan produksi dengan penjualan per triwulannya. Triwulan 1 kan dapat unitnya 3.776.575 unit dikurang dengan 2.415.300 unit. Dapat hasilnya yaitu 1.361.275 unit. Persediaan barang dagang akhir pada triwulan pertama ini akan menjadi persediaan barang dagang awal pada triwulan kedua. Kemudian menentukan jumlah kebutuhan triwulan 2. Untuk menghitung jumlah kebutuhan triwulan kedua, dapat dilakukan dengan menjumlahkan jumlah produksi dengan persediaan barang dagang awal triwulan 2, yaitu 2.896.375 unit ditambah 1.361.275 unit. Dapat hasilnya yaitu 4.257.950 unit. Kemudian menentukan persediaan barang dagang akhir triwulan 2. Untuk menghitung persediaan barang dagang akhir yang belum diketahui, dapat ditentukan dengan cara mengurangi jumlah kebutuhan produksi dengan penjualan per triwulan. Triwulan 2, nominalnya 4.257.950 unit dikurang 2.985.750 unit. Dapat hasilnya yaitu sebesar 1.272.200 unit. Persediaan barang dagang akhir pada triwulan pertama ini akan menjadi persediaan barang dagang awal pada triwulan ketiga. Kemudian menentukan jumlah kebutuhan triwulan 3. Untuk menghitung jumlah kebutuhan triwulan ketiga, dapat dilakukan dengan menjumlahkan jumlah produksi dengan persediaan barang dagang awal triwulan 3, yaitu 2.896.375 unit ditambah 1.272.200 unit sama dengan 4.168.875 unit. Kemudian selanjutnya menentukan persediaan barang dagang akhir triwulan ketiga. Untuk menghitung persediaan barang dagang akhir yang belum diketahui, dapat ditentukan dengan cara mengurangi jumlah kebutuhan produksi dengan penjumlahan per triwulannya. Triwulan 3 yaitu 4.168.875 unit dikurang 2.563.420 unit. Dapat dihasilkannya sebesar 1.605.455 unit. Persediaan barang dagang akhir pada triwulan pertama ini akan menjadi persediaan barang dagang awal pada triwulan keempat. Kemudian menentukan jumlah kebutuhan triwulan 4. Untuk menghitung jumlah kebutuhan triwulan keempat, dapat dilakukan dengan menjumlahkan jumlah produksi dengan persediaan barang dagang awal triwulan 4, yaitu 2.896.375 unit ditambah 1.605.455 unit. Didapatkan hasilnya sebesar 4.502.130 unit. Kemudian menentukan persediaan barang dagang akhir triwulan 4. Untuk menghitung persediaan barang dagang akhir yang belum diketahui, dapat ditentukan dengan cara mengurangi jumlah kebutuhan produksi dengan per triwulannya. Triwulan 4 sebesar 4.502.130 unit dikurang 2.882.630 unit. Dapat dihasilkan sebesar 1.619.500 unit. Baik, untuk menghitung dengan mengutamakan stabilitas persediaan, selanjutnya mungkin kita lihat di sini terdapat tabel. Tabel di sini terdapat penjualan, persediaan barang akhir, jumlah kebutuhan, persediaan barang awal, dan produksi, seperti itu. Di sini pun terdapat triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan total selama setahun, karena triwulan 1, 2, 3, 4 ini adalah rekap per 3 bulan dari PT Merdeka Copper Gold terbuka tahun 2024. Nah, sebelumnya mungkin pada persediaan barang akhir hanya triwulan 4 yang terlihat sebanyak 1.609.500. Mungkin terketahui lah seperti itu, dan persediaan barangnya awal itu ada 879.900 unit seperti itu. Nah, kalau kita untuk menentukan barang dagang akhirnya dulu nih, pada triwulan 3, 2, dan 1, kita
Mungkin yang pertama yaitu dengan diawali menentukan rata-ratanya terlebih dahulu dari persediaan barang triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Caranya dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal, lalu dibagi 4 atau 1.699.500 dikurangi 879.000 yang menghasilkan 739.600. Nah, 739.600 ini dibagi dengan 4 yaitu menghasilkan 184.900 unit. Nah, dari 184.900 unit ini atau dibagi 4 ini, kita tambahkan dengan triwulan keempat yaitu 1.619.500 unit. Nah, dia akan menghasilkan totalnya itu akan menghasilkan 1.804.400 unit. Nah, pada triwulan kedua dan pertama pun sama. Kita tambahkan 184.900 dari triwulan yang sebelumnya, berarti triwulan 3. 1.804.400 ditambah dengan 184.900, maka menghasilkan 1.989.300 unit. Nah, baik yang triwulan pertama 1.989.300 ditambah dengan 184.900 menghasilkan 2.174.200 unit. Namun untuk menentukan barang dagang awal cukup dibalik saja dari yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa si triwulan yang pertama itu pada persediaan barang akhir dia akan menjadi triwulan kedua pada persediaan barang dagang awal. Maka triwulan kedua pada persediaan barang dagang awal itu 2.174.200 unit, triwulan ketiganya 1.989.300 unit, dan triwulan keempatnya sebanyak 1.804.400 unit. Seperti itu kalau untuk menentukan persediaan barang awal. Nah, untuk menentukan jumlah kebutuhan, jumlah kebutuhan itu dapat ditentukan dengan menambahkan penjualan dengan persediaan barang dagang akhir, yaitu caranya dengan mungkin yang pertama triwulan pertama 2.415.300 ditambah dengan 2.174.200 yaitu menghasilkan 4.589.500 unit gitu. Nah, yang triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat sama kita jumlahkan. Mungkin kita contoh di triwulan keempat ya, 2.882.630 ditambah dengan 1.619.500 menghasilkan 4.502.130 unit seperti itu. Nah, kalau untuk menentukan jumlah produksi, kita berbeda dengan menentukan jumlah kebutuhan. Kalau menentukan jumlah produksi kita dikurang seperti itu, yaitu dengan mengurangi jumlah kebutuhan dengan persediaan barang awal dagang, yaitu dengan cara mungkin triwulan pertama 4.589.500 dikurangi dengan 879.900 yaitu menghasilkan 3.709.600 unit. Baik triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat yaitu 4.502.130 dikurangi dengan 1.804.400 yaitu menghasilkan 2.697.730 unit. Selanjutnya, analisis anggaran produksi. Analisis perbandingan metode stabilitas produksi dan stabilitas persediaan dilakukan untuk melihat perbedaan pola perencanaan produksi serta dampaknya terhadap tingkat produksi dan persediaan. Pada metode stabilitas produksi, PT Merdeka Coppergold menetapkan jumlah produksi tetap setiap triwulan sebesar 2.896.675 unit guna menjaga kesinambungan proses produksi, stabilitas, tenaga kerja, dan efisiensi mesin. Namun, karena tingkat penjualan tiap triwulan berbeda, persediaan barang jadi mengalami fluktuasi. Persediaan meningkat saat penjualan lebih rendah dari produksi dan menurun saat penjualan lebih tinggi, sehingga persediaan berfungsi sebagai penyeimbang permintaan. Pada metode stabilitas persediaan, perusahaan memfokuskan pengendalian persediaan barang jadi agar stabil dan menurun hingga akhir tahun. Persediaan akhir ditetapkan terlebih dahulu, yaitu 2.174.200 unit pada triwulan 1, 1.989.300 unit pada triwulan 2, 1.804.400 unit pada triwulan 3, dan 1.619.500 unit pada triwulan 4. Penetapan ini menyebabkan jumlah produksi berfluktuasi mengikuti kebutuhan penjualan, yakni 3.709.600 unit pada triwulan 1, 2.850 unit pada triwulan 2, 2.378.520 unit pada triwulan 3, dan 2.697.730
730 unit pada triwulan 4. Hal ini menunjukkan fleksibilitas produksi untuk menjaga stabilitas persediaan sesuai kebutuhan pasar. Secara keseluruhan, metode stabilitas produksi lebih tepat jika perusahaan mengutamakan efisiensi dan kontinuitas produksi. Sedangkan metode stabilitas persediaan lebih sesuai untuk mengendalikan stok dan meminimalkan risiko penumpukan. Oleh karena itu, pemilihan metode anggaran produksi perlu disesuaikan dengan kebijakan manajemen serta kondisi operasional dan pasar perusahaan. Lalu di sini yang terakhir kesimpulan. Pertama, metode stabilitas produksi menetapkan jumlah produksi yang konstan pada setiap triwulan, yaitu sebesar 2.896.675 unit, sehingga total produksi selama 1 tahun mencapai 11.586.700 unit. Yang kedua, penerapan metode stabilitas produksi menyebabkan tingkat persediaan barang jadi berfluktuasi dengan persediaan akhir masing-masing triwulan sebesar 1.361.275 unit pada triwulan pertama, 1.272.200 unit pada triwulan kedua, 1.605.455 unit pada triwulan ketiga, dan 1.619.500 unit pada triwulan keempat, mengikuti perubahan volume penjualan. Yang ketiga yaitu metode stabilitas persediaan menetapkan target persediaan barang jadi akhir yang menurun secara bertahap, yaitu dari 2.174.200 unit pada triwulan pertama menjadi 1.619.500 unit pada triwulan keempat, dengan tujuan menjaga ketersediaan barang menjadi secara terkendali. Yang keempat, akibat penerapan metode stabilitas persediaan, jumlah produksi menjadi tidak konstan dan berfluktuasi antara triwulan, yaitu sebesar 3.709.600 unit pada triwulan pertama, 2.800.850 unit pada triwulan kedua, dan 2.378.520 unit pada triwulan ketiga, dan 2.697.330 unit pada triwulan keempat. Di sini yang kelima, meskipun pola produksi dan persediaan berbeda, total produksi tahunan yang dihasilkan oleh kedua metode tetap sama, yaitu sebesar 11.586.700 unit, sehingga perbedaan kedua metode terletak pada pengaturan waktu produksi dan pengolahan persediaan, bukan pada jumlah produksi tahunan. Yang keenam, dengan demikian hasil analisis anggaran produksi ini dapat dijadikan dasar pertimbangan manajemen dalam menentukan jumlah unit produksi pada periode perencanaan berikutnya, sesuai dengan kebijakan perusahaan dalam menyeimbangkan stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami memohon maaf yang sebesarnya jika pada penjelasan yang telah kami sampaikan masih banyak kesalahan kata ataupun ada kesalahan dalam penghitungannya. Kami meminta arahan dan bimbingannya untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.